Berikut adalah Atmos dengan tipe S201. Atmos ini merupakan WSD atau bisa disebut juga dengan continuous suction. Satu set unit nanti yang didapatkan adalah main unitnya, main unit suctionnya, kemudian ada kanister dan satu set tubing. Jadi untuk BHP atau barang disposable-nya yang satu pasien satu itu ada kanister dan satu set tubing. Nah, seperti ini satu set tubingnya. Kemudian untuk pemasangan kanister, pastikan ujung kanister diletakkan pas dengan tanda hitam pada unit. Nah, setelah diletakkan baru pastikan kanister terpasang hingga bunyi klik dengan unit. Nah, setelah kanister dipasang baru dihubungkan tubing yang kecil yang warna biru dengan unit dan tubing yang besar dengan kanisternya, dihubungkan dengan kanisternya. Kemudian hidupkan unit Atmos dengan cara menekan tombol power dan pastikan untuk ujung tubing ditutup. Karena Atmos ini akan melakukan self leak test atau mengetes kebocoran di awal saat unit dihidupkan. Self leak test ini akan muncul secara otomatis ketika unit Atmos dihidupkan. Nah, ketika leak testnya sudah oke, tidak ada kebocoran pada unit maupun kanister, maka dipencet tombol oke. Kemudian ada pilihan untuk start new record untuk pasien baru atau continue recording untuk pasien yang sebelumnya. Kemudian, tampilan pada display ada 3 indikator, yaitu target yang merupakan settingan vakum yang akan digunakan, kemudian vakum aktual yaitu vakum yang setelah disetting itu akan tertera vakum aktualnya saat itu berapa. Kemudian ada flow liter per menit, yaitu adalah aliran flow yang sedang divakum oleh si Atmos S201 ini. Kemudian untuk mengatur target setting bisa menggunakan tombol plus minus. Atmos S201 ini bisa digunakan dari vakumnya -5 hingga -100. Jadi dari yang paling lembut sampai yang dibutuhkan vakum yang besar pun dia bisa. Nah, di sini saya start dengan targetnya -21, maka flow-nya tertara di situ. Kemudian ketika tubingnya saya tutup, maka vakum aktualnya akan naik sesuai dengan vakum target, yaitu -21 juga. Kemudian Atmos sendiri juga dilengkapi dengan fasilitas record data, yaitu ada terapi progres untuk long time maupun short time. Short time-nya dia bisa sampai 6 jam reading, kemudian long time-nya bisa sampai 7 hari. Jadi dia bisa nge-save sampai 7 hari si pasien itu terapi. Nah, di sini yang ditampilkan merupakan grafik, baik short time maupun long time ditampilkannya secara grafik. Keunggulan Atmos berikutnya merupakan hose rinsing. Jadi si Atmos ini akan otomatis membilas tubing sehingga perawat minimal untuk milking atau tubing tersumbat itu sangat minimal resikonya, dan bisa disetting otomatisnya itu 2 hingga 15 menit. Defaultnya biasanya 3 menit.
Untuk pengisian air pada Atmos itu merupakan opsional, jadi bisa diisi air maupun tidak. Nah, untuk pengisian airnya di sini dipastikan sebelum dipasang tadi kanisternya dibuka dulu bagian seal di atas. Nah, ini yang saya tunjukkan. Setelah dibuka, kemudian bisa diisi air menggunakan spuit. Pastikan untuk pengisian air sesuaikan dengan batas tanda pada kanister. Option kedua, jika tidak mengisi air, di sini sudah ada indikator bubble maupun flow liter per menitnya tertera secara value maupun angka. Jadi ketika tidak melakukan pengisian air pun, indikator vakum udaranya bisa dilihat dari flow liter per menit yang terlihat secara angka. Sekian tentang Atmos dan terima kasih.